Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Ardila dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Orde Lama 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966. Baik, langsung saja di sini saya akan jelaskan persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Orde Lama adalah demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin yaitu sebuah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara. Karakteristik persatuan dan kesatuan pada masa ini terdiri dari yang pertama, Konstitusi Undang-Undang Dasar tahun 1945, Dekret 5 Juli 1959. Yang kedua, Presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Yang ketiga, pembentukan Kabinet Kerja. Kabinet Kerja dibentuk pada tanggal 9 Juli 1959 yang terdiri antara 1. Kabinet Inti yang terdiri atas seorang Perdana Menteri yang dijabat oleh Presiden dan 10 orang menteri. Yang kedua, Menteri-Menteri ex officio yaitu pejabat-pejabat negara yang karena jabatannya diangkat sebagai menteri. Pejabat-pejabat tersebut adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, Udara, Kepolisian Negara, Jaksa Agung, Ketua Dewan Perancang Nasional, dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung. Yang ketiga, menteri-menteri muda sebanyak 60 orang. Nah, pada periode ini muncul pemikiran di kalangan para pemimpin bangsa Indonesia yang dipelopori oleh Presiden Soekarno, yang memandang bahwa pelaksanaan demokrasi liberal pada periode yang lalu hasilnya sangat mengecewakan. Dari hasil kecewaannya tersebut, Presiden Soekarno mencetuskan konsep demokrasi terpimpin. Pada mulanya, demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Namun, lama-kelamaan digeser menjadi dipimpin oleh presiden atau pemimpin besar revolusi. Kemudian, pelaksanaan pemerintah pada periode ini meskipun berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tetapi kenyataannya banyak terjadi penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Berikut ini beberapa penyimpangan selama pelaksanaan demokrasi terpimpin. Yang pertama, membubarkan DPR hasil pemilu dan menggantikan dengan membentuk DPR gotong royong atau DPR GR yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Yang kedua, membentuk MPR sementara yang anggotanya akan diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Yang ketiga, penetapan Insinyur Soekarno menjadi presiden seumur hidup oleh MPRS. Yang keempat, membentuk Front Nasional melalui penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959 yang anggotanya berasal dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan organisasi sosial politik yang ada di Indonesia. Yang keempat, terjadinya pemerasan dalam penghayatan Pancasila. Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa diperas menjadi 3 unsur yang disebut Trisila. Kemudian Trisila ini diperas lagi menjadi 1 unsur yang disebut Ekasila. Ekasila inilah yang dimaksud dengan Nasakom, nasionalis, agama, dan komunisme. Kemudian gagasan Nasakom inilah yang memberi peluang bangkitnya Partai Komunis Indonesia atau PKI. Hal tersebut dimasukkan ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 tentang pemerintah daerah. Semua unsur Nasakom termasuk di dalamnya PKI harus diperhatikan dalam penunjukan unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jadi, bila di suatu daerah hanya ada seorang tokoh PKI, ia harus diikutsertakan sebagai pimpinan DPRD apabila ia menjadi anggota DPRD di satu daerah. Hal inilah yang membuat PKI mendapat posisi yang sangat strategis, bahkan dominan. Karena PKI merasa mempunyai posisi yang sangat kuat. PKI melakukan pemberontakan pada tanggal 30 September 1965 yang menewaskan
7 perwira TNI Angkatan Darat. Demikian materi yang saya jelaskan, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.